Kemudian ada SID. Wih, keren ya. Hijau. Kayak bajunya Masnya. Ya memang dirancang untuk wilayah Madiun, hijau gitu. Hijau. Terima kasih. Terima kasih. Karena di tembok ini pun warnanya hijau gitu loh. Ntar geser dikit biru. Ya, maksudnya biru yang sebelah utaranya gitu ya? Nah, iya, geser dikit jadi biru. Makanya jadi Desa OS ini pakai basisnya Debian, campuran Debian. Kalau yang Linux ini pakai Debian. Jadi kalau yang biasa pakai Ubuntu itu kalau kita mau ngurusin networking itu kan tanpa sudoku sudah bisa gitu kan. Ini contoh, misalkan kita mau mengecek jaringan gitu kan, pasti biasanya kalau Ubuntu pasti jalan. Kalau di sini berhubung pakai Debian ditolak, karena jaringan itu jatahnya root. Itu yang Om Jo stres. Lupa terus. Oke, jadi seluruh sistem bicaranya jaringan saya terpaksa dan saya proteksi dan itu punya root. Dengan tujuan adalah tujuannya yang ini nih. Ini juga dibuat dengan sesederhana mungkin tetapi tetap mengandung metadata yang disepakati bersama, seperti juga aplikasi-aplikasi yang macam SIDK, ya SID, dia macam kemarin itu yang dari Invest. Ya, Hanya selama ini yang amat disayangkan adalah space yang dibutuhkan terlalu besar. Akhirnya kita coba berpikir membuat Desa 2.0 itu tanpa merumitkan pengguna, terutama orang desa. Jadi hasil survei membuktikan ketika mereka diajarkan untuk menginstalnya itu pasti dia harus install ke Windows dulu, biasanya ke Windows. Mereka pakai SAM. Kemudian kalau tidak pakai SAM, pakai Linux, dia harus diinstal Apache, PHP, kemudian MySQL. Ini yang terkadang membuat kasihan orang desa. Belum sampai mereka input data udah pusing duluan. Akhirnya kita coba buat ini berbasis Python. Isinya bisa dioprek sesuka hati, disesuaikan dengan kondisi, dan tidak ada compiling. Compiling itu adalah merubah bahasa manusia jadi bahasa mesin. Jadi bahasa ini bahasanya Python, maka jadi yang ada di sini itu dua versi nantinya, ada versi client atau disebut desktop dan versi server. Nah, versi server ini sudah jadi, tinggal ISO-nya tinggal diambil, itu diinstal otomatis sudah jadi TV desa, sudah jadi poinnya si Komar, sudah jadi Desa 2.0. Jadi tidak perlu lagi belajar upgrade, install ini, setting itu. Kita sudah mempermudah menjadi dua sistem, yaitu Desa OS yang versi desktop. Kalau Desa OS versi desktop itu isinya ini. Bentar. Nah, ini si Command Client Desa 2.0 dan televisi Desa Player. Ini untuk basis desktop. Sedangkan untuk servernya jadi si Command Server, televisi Desa Server, dan video conference Desa Server. Lalu Desa 2.0 kenapa nggak ada servernya? Karena kita buat desktop. Jadi nantinya si desktop ini sebenarnya kerja lewat ini, sinkron data. Ukurannya terpaksa kita tidak menggunakan MySQL kebesaran. Awalnya kita menggunakan TXT atau namanya database DB2, tapi kawan-kawan di sini banyak nggak ngerti DB2. Akhirnya kita buat pakai SQLite. Kenapa pakai SQLite? Yang pertama, SQLite sudah di dalam Android. Jadi semua Android sudah otomatis punya SQLite. Jadi para pengembang di desa bisa memadukan dengan
Android. Jadi mungkin nanti RT punya kelas expert gitu loh Pak. RT punya kelas expert, bukan hanya bagian literasi, tapi kelas expertnya RT adalah kelasnya developer. Kita juga akan mencoba membuka diri tentang bagaimana cara ngedevelopnya. Ini desanya. Kemudian apabila ada kesulitan, kita juga jadi karena bentuknya open source, semuanya bisa dilihat bentuknya. Ukurannya saya pernah coba isi database sampai 1000. Ukurannya masih tetap sebesar si desa. Metadatanya tetap sama. Ini ada kemiskinan, RT, RW, nama dusun, alamat, nama ibu, nama ayah. Ini sudah disesuaikan dengan database yang banyak, akunnya banyak. Jadi konsensus kemarin di yang di mana? Di Jakarta itu sih. Yang di Incopdit tetap dijalankan. Hanya bedanya kita database-nya pakai SQLite. Kalau misalkan ada yang juga pakai MySQL silakan. Saat ini kita sedang akan mencoba produksikan mengimport dari MySQL pindah ke SQLite. Kemudian ada beberapa desa katanya sudah dipakai Invest ya, Mas. Iya. Yang dari Invest itu kan mereka nyebut data lagi puluhan ribu gitu. Nanti kita buat jembatannya untuk transfer pindah langsung ke SQLite. Kilat itu Kilat itu kecil. cat tembok itu. Ini ukurannya berapa ya? Saya buka dulu deh. OPT si desa. Ukurannya ringkas, bentar, salah saya. Itu ukurannya namanya si desa database PDRS. Alhamdulillah itu lagi. Bisa ya? Nggak kelihatan. Ukurannya hanya 22,0 kilobyte. Sudah saya isi sampai 500 juga enggak. Kemarin itu 120 kilobit. Jadi kalau mau synchronize database 120 kilo berapa lama dengan RG. Jadi kita sudah memperhitungkan bagaimana database-nya kecil, tetapi isinya bisa full power. Jadi SQLite sama MySQL sama aja perintahnya. Jadi mau pakai PHP, mau pakai WordPress, mau pakai PHP, mau pakai JSON atau apa, mudah untuk di-develop. Sama aja. Perintah MySQL-nya juga sama. Saya akan buka. Contoh ini potensi lahan. Sederhana banget. Jadi kenapa saya buat dalam kondisi seperti ini bisa dioprek bahasanya. Ini ngebut 2 minggu sampai kurus bikin bahasa program pakai Python. Tapi kita akan bisa berusaha. Saya bilang kemarin sama Pak Yosi, kemudian dengan beberapa orang-orang yang prakarsa untuk di desa, karena ini juga butuh orang untuk BM. Jadi mau mengadakan pelatihan. Artinya banyak kawan-kawan yang udah mengerti Python tapi nggak tahu bahwa Python itu bisa dipakai bahasa database. Yang pertama tujuannya adalah untuk mengurangi tadi koneksi. Tujuannya itu. Yang satu. Yang kedua, orang desa kasihan, dia nggak kenal SAM. Jadi harus download dulu kan SAM, install dulu HP MyAdmin, MySQL. Akhirnya selama sekian jam belum sempat ngisi, udah punya duluan. Akhirnya orang desa malas pakai. Kalau ini ketika sudah diinstal, otomatis sudah tersedia untuk desa OS ini. Jadi untuk desa OS ini versinya ada 2, versi desktop sama versi server. Penggunaannya juga sederhana. Saya coba lihat ini database passwordnya. Saya hanya tinggal memasukkan. Contoh, ini kemarin ada permintaan kalau bisa jangan banyak loginnya. Nanti versi selanjutnya akan diupdate. Cara ngupdate-nya berbeda dengan cara ngupdate yang lain. Sama seperti aplikasi. Kita kasih paket aplikasi paket untuk update, tinggal dpkg mini, nanti dikasih perintahnya udah update. Jadi nanti setiap kali ada update dikasih tahu lewat online.
Jadi kalau selama ini online, tiba-tiba dapat koneksi ternyata sudah update versi baru, itu langsung otomatis update baru. Artinya sistem ini sistemnya terupdating terus-menerus. Contoh ini kependudukan, saya masukkan passwordnya keren. Oke, ini ada buat kakak sementara, sama. Jadi semuanya prosesnya dibuat sederhana di mana orang sudah biasa pakai. Kemarin dari mana ya? Waktu kemarin di Cilacap itu orang desa dikasih desktop nggak diajarin Pak, akhirnya desa 20 saya nggak ajarin. Kenapa pas dia ngerti? Oh ini masukinnya begini ya. Jadi mereka pikirnya tuh kemarin pernah coba pakai invest dan beberapa dia puyeng gitu kan. Pas dikasih ini adaptasi memang sudah mereka biasa pakai window. Jadi taunya window itu klik. Akhirnya mereka coba-coba dan itu akhirnya tidak, kita di Cilacap bukan ngajarin desa 20, akhirnya malah mengerjakan si Komar sama TV desa. Padahal targetnya adalah desa 20. Kenyataannya ketika kita biarkan CD itu berjalan di laptopnya, mereka sudah bisa. Bahkan dia bilang, udahlah kita nggak mau diajarin ini. Kenapa? Kita bisa adaptasi. Jadi kemudahannya kita buat memang, saya coba dulu nomor kakak. Misalkan, sayangnya ini masih manual, kita belum auto generate karena kita masih mau adaptasi dari sampai saat ini belum dapat dari formatnya di Dukcapil. Katanya ada format di Dukcapil ya di desa itu, yang daftar penduduk itu saya belum dapat sampai hari ini, baru dapat kemarin itu dari kawan-kawan Malung dikasih, kemudian dari Bapak Mas KB Kabupaten Malang baru dikirim. Mungkin dari sini juga kita nggak tahu bentuknya formatnya kayak gimana. Yang di Dukcapil, yang banyak Excel itu. Yang mana Excel itu ya. Jadi ingin mereka data itu yang di Excel, yang selama ini di Excel minta dipindahkan langsung otomatis di data sistem ini. Itu. Kemudian saya coba dulu alamat Bogor, tentang saya orang Bogor. Dusunnya Bukan Pemalang. tentang saya orang Paru. Bukannya Pemalang. Ya kan itu baru pendekatan. Ya kalau jadi. Kalau Itu ada kedua. Berarti ada kedua nggak jadi loh. kok yang lewat sebelah saya? Oke. Saya tinggal tambah data. Jadi ada dua perintah. Yang pertama bisa lewat jalur ini. Maklum, kalau kita mau bisa biasanya cari jalur gampang ya. Jalur gampang, dan ini sudah ada di pada saat install. Atau yang mau kelas-kelas keren, misalkan mau kelasnya hitam putih, boleh. Jadi kita persilakan mau jalan mana. Python garis miring OPT salah maaf. Ini cara menjalankannya. Si desa. Jadi banyak jalan. Gitu loh Pak. Jadi kita kalau yang lewat umum ini kan biasa untuk tradisi orang-orang awam. Tapi misalkan ternyata ada yang tukang ngoprek Mas. Masa sih harus pakai itu? Jadi jalannya lewat sini. Enggak ada yang larang. Preman terminal. Oke. Ngapain? Nggak mau bisa. Tanggalnya juga bisa tinggal pilih, sama lah prosesnya. Ini cara pengisiannya. Kira-kira ada pertanyaan nggak cara dari model cara pengisian ini? Ketika nanti sudah pengisian ini nanti keluar di sini namanya. Kalau mau ngedit keluar di sini. Mau dicari juga sama. Maaf di sini. Nah ini tinggal ketik cari, nanti kalau yang sudah ada datanya dia otomatis ke bawah. Ada pertanyaan nggak di desa 2? Belum saya masukin terus lanjutnya. Ini datanya, input data disesuaikan dengan saat ini kelahiran, kejadian kelahiran, kemudian
kematian ini masih kematian, tanggal kematiannya berapa. Kalau kematian nanti secara otomatis ketika saya masukkan, ini saya belum masukkan dulu. Jadi kematian data orang yang meninggal masih ada. Kejadian yang kemarin database-nya ketika meninggal database hilang. Sampai satu kepala keluarganya hilang. Jadi kalau dia meninggal, kepala keluarganya dijamin satu keluarga database-nya itu hilang. Kali ini tidak, jadi kepala keluarganya tetap ada, tapi tulisannya meninggal. Kondisinya dalam keadaan kosong dan itu digantikan oleh si ibu. Jadi nanti hanya tinggal diganti status hubungan di sininya tinggal diganti. Yaitu masuknya ke karena itu jadi pecah keluarga diangkatnya. Prosesnya boleh dicoba. Kita masih membuat apa mas? Pedoman tertulisnya masih kita modul-modulnya kita buatkan. Tapi paling tidak ini sudah bisa dijalankan dan bisa dipakai. Baik, kita coba dari awal ya. Ini sayangnya kelupaan bawa CD-nya. Saya mau coba pakai CD. Bukan pakai CD, saya coba pakai ISIS. Pakai ini deh, pakai virtual. Oke, saya pakai virtual mesin. Saya instalkan dulu. Kita pelan-pelan. Cara installnya ya, nanti CD-nya dikasih. Bisa 2.0 jari. Geser kiri dong. Ini lagi mau digeser. Kelihatan ya? Oke, mulai. Kita akan mulai install. Ada pilihan. Coba desa tanpa install, kemudian menginstal desa OS. Tinggal pilih. Contoh kita akan melakukan instalasi desa OS. Ambil nomor 2. Nomor 2 tekan enter. Dan semuanya perintahnya bahasa Indonesia. Ini nomor lagi. Proses penginstalan pada komputer Pentium 1 saya sudah coba, waktunya 15 menit. Pentium 1 128 jalan. Tapi di desa Bojonegoro itu kan udah canggih. Nah, Install desa OS itu pakai SMS lah. bukan Bojonegoro ya? Iya benar. Bukan Bojonegoro, kalau misalnya kemarin ada desa di Cilacap di remote, installnya di remote pak, di OS bisa di remote. Kalau Itu Bojonegoro installnya pakai SMS. Terus datang. Mas Faun tolong installin desa OS. Enggak, memang kemarin di Cilacap saya sampai foto itu kawan-kawan installnya jarak jauh. Jadi dimasukkan memang kita udah ada TV One-nya di dalam, bukan TV One apa namanya aplikasi gitu. Nah, dia jalannya, PMC-nya dari jarak jauh. Oke, kalian sudah datang sini, selamat datang di bahasa Indonesia karena sudah dibikin bahasa Indonesia. Dan ini sebenarnya mau diserahkan kembali ke daerah masing-masing. Apakah mau diganti bahasa daerah Jawa, bahasa Sunda dan lain sebagainya, itu dipersilakan. Kita punya nanti kumpul di blog di satu tempat. Jadi pengembangannya bukan hanya keren-kerenan, tapi OS-nya itu benar-benar ada orang desa yang ngerti bahasa Indonesia banget gitu. Kalau pakai bahasa Jawa kan enak. Gitu. Kalau kemudian pakai bahasa Sunda juga, tong video gitu. Ada ketahuan. Oke, klik lanjutkan sama. Kemudian kita partisi, biasa takut kita partisinya itu butuh swap dan lain sebagainya, pilih bagian bawah sesuatu yang lain. Lanjutkan. Dia akan lihat ada 2 partisi. Yang pertama partisi inti, kemudian swap. Swap harus dibutuhkan untuk memori. Ketika habis kasihan, kita udah pakai 128 tidak dikasih swap memori virtual. Jadi ini si swap ini adalah Ya, swab di rumah ya. Masih kalau nggak Mas ikut. Soek bilang dia lagi ini. Oke, tinggal ubah. Kemudian jangan gunakan partisi ini menjadi extension 3 boleh atau extension 4. Format partisi, titik kaitnya, mountingnya garis miring. Klik OK. Dah, selesai. Langsung pasang sekarang. Oke,
Otomatis ini ke Jakarta. Harusnya saya buat antar pakai bahasa itu bisa. Ada namanya penamaan bahasa. Kalau Makassar otomatis ke Sulawesi. Jadi pada saat dia milih Indonesia Makassar, ini harusnya menunjuknya ke Makassar. Tapi berhubung saat ini masih pakai Indonesia saja, akhirnya ke Jakarta. Ya. Versi 5, versi 5. Versi 2. Ini pun masih versi Alpha 2. Padahal sudah tidak ada masalah, tapi masih ketakutan ada bug. Padahal sudah tidak ada bug. Itu ini versi Alpha 2 Angsle. Betanya juga belum. Tapi sudah bisa dipakai. Jakarta diklik lanjutkan. Kalau diperhatikan, ini otomatis dia sudah menyalin berkas, padahal belum disuruh. Jadi kalau pinter yang bikin program. Swalayan soalnya. Kemudian pilih keyboardnya. Indonesia nggak punya keyboard, kecuali nanti kita mau bikin ono coloko, gitu kita keyboard. Jadi Pusing lagi. oke, keyboardnya nggak, Indonesia nggak punya. Padahal kita tinggal mengajukan kepada ANSI pengatur keyboard. Jadi nanti itu pakai ono coloko. Jangan hanya bahasa Arab. Nama Anda ganteng, terserah saya, jangan ada yang protes. Sandi cantik, nggak ada yang boleh protes. Contoh, oke. Kemudian kita mau masuk secara otomatis, artinya tanpa harus Nggak cocok itu? tanpa logik. Nggak cocok, Bang. Sandinya. Oh, sandinya nggak cocok ya? Ganteng sama cantik nggak boleh. Nggak boleh. Ganteng kayaknya nggak nyambung sama apa, Pak? Memang sama ganteng. Ganteng semua. Wain. Mau dong. Wain. Oke. Siap, kita sudah selesai, lanjutkan. Ya, sekarang lagi proses instan. Selamat datang menggunakan Desa OS Desktop. Nah, ini pun akan kita buka lagi sama desa, sama kabupaten, kawan-kawan etik. Jadi bukan hanya Desa OS bisa ini, boleh diganti dalamnya. Sehingga punya ciri khas. Saya kemarin itu bilang keberagaman antar daerah jangan dihilangkan. Bisa jadi mereka pengen ada logo Pemdanya di depan. Maka Desa OS harus melepas itu semua sehingga mereka punya ketika dihidupkan di desa ya udah logo pertama yang keluar itu ketika muk-muknya ntar itu Pemda. Logo Pemda, kemudian ada logo RT, kemudian ada terserah. Itu yang membuat nuansa kita bekerja lebih enak. Jadi lebih semangat gitu loh. Enggak, kalau window kan kalau diganti kena sanksi. Kalau kita diganti lebih suka. Caranya pun nanti kita buat. Kemudian kenapa browsernya pakai si monkey? Nanti kita lihat kenapa si monkey. Semuanya. Ini baru versi desktop. Ntar ada lagi versi server. Kalau versi server ya web server. Kira-kira 10 menit lah, nggak terlalu lama. Udah 10 menit udah beres. Jangan coba-coba pakai yang kemarin di 7 ya, kalau nggak salah lagi komputer baru i7. Kemudian memorinya berapa? 4 GB di laptop, dia install. Alhamdulillah nggak jalan. Dia jalan pas ada netbook di Cilacap itu kan netbook sama itu kan banyak, wah install semua, berhasil, satu pun nggak ada yang gagal. Jadi dia sukanya sama komputer lama. Sukanya yang kecil gitu. Kan kemarin ceritanya gitu, kawan-kawan di gede pengen punya OS-nya ke desa itu jangan pakai desa yang terlalu tinggi gitu loh. Karena komputer-komputer di desa itu rata-rata Pentium 1, Pentium 2. Tapi ngece itu namanya. Ini lihat ke desa loh. Masa komputernya kayak gitu. Itu. Komputernya kayak kan. Lah Pak, mau ngecenya Pak? Akhirnya kemarin tercetus juga di Cilacap, itu tolong dibuatkan yang versi untuk yang baru. Jadi komputer baru kita siapkan nanti. Tapi mungkin ya kalau yang baru banyak animasinya Pak. Kalau ini kan kita nggak ada animasi, ya, kayak tidak seperti MacBook gitu. Tapi nanti yang versi selanjutnya kita buat yang banyak animasi sehingga merasa betah menggunakan komputer sendiri. Dan mudah-mudahan juga di stiker nanti kalau tidak salah lagi mau ada hadiah kasih itu ya kasih laptop, laptopnya sudah di Desa OS. Tapi begitu pulang ke rumah, ini kalau laptopnya baru kan baru pengen install udah langsung isi ya. Oh, iya.
Boleh. Yang baru nanti dibuatin yang baru. Yang logo pertama keluarnya grill-grillnya itu Koninfo. Jadi ketika dibuka itu Koninfo. Itu bedanya berapa ya? Itu cetak 3000 CD. Kita tunggu ini sampai selesai. Mohon maaf ini kalau dibaca bagian ini kaitannya di situ bahaya. Untung nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan. Udah nggak bisa diulang. Atau Bapak mau ulang lagi? Saya ulangi lagi. Nah ini Pak. Bang. Nggak kelihatan. Oh jangan sampai kelihatan kalau kelihatan. Enggak, biar penasaran ya, biar nginstal. Isi dong judul lagunya itu loh. Saking ke Indonesia mana gitu. Oh gitu kan. Menikahimu gitu kan. Menikahlah denganku itu siapa orang itu ya? Daftar lagunya itu loh, kahitna semua. Itu asli mas lagunya mas. Asli loh. Asli pengen nikahnya. Asli pengen nikahnya. Dari daftar lagu kelihatan umumnya berapa? Oke. Produktivitas tetap sama. Ini biar cepat aja saya skip daripada dia nyari jalur. Sudah selesai ini kita bisa pakai langsung otomatis. Tidak perlu lagi 2 kali, 3 kali gitu. Udah selesai, sama saja. Seperti Ubuntu mirip sama bukan mirip kan. Kalau Ubuntu perbedaannya dengan kita, kalau Ubuntu masuk konfigurasinya dan lain sebagainya network itu pasti bisa masuk. Kalau ini mohon maaf harus masuk sudo adalah untuk keamanan data. Jadi bedanya itu aja. Jadi kalau disamain sama Ubuntu saya suka protes. Kenapa? Kita memang ambil slotnya dari dia, tetapi konsep jalan dari kernel sama sistemnya kita sedikit berbeda. Akses root ya. Akses root. Iya, karena Mbak Cut dari tadi bilang sudoku apa kan? Oke, ini sudah tinggal membuat pengguna. Nyetel perangkat keras, oke selesai. Jadi tidak lebih dari antara 10 menit. Semua komputer. Tapi kalau komputer Pentium yang dengan memori 128 itu waktunya 15 menit. Kita udah coba. Sebenarnya ada penamaan-penamaan lain seperti kita menginginkan adanya tadi kan ada tuh yang apa? Sejarah desa. Itu kita mau bikin perpustakaan, bentuknya perpustakaan. Ketika nanti tinggal pilih, misalkan butuh undang-undang desa, mereka nggak perlu lagi download. Kasihan orang desa itu udah internetnya susah, kecuali sih nanti ketika 1,4 jalan, mereka internetnya kencang kan. Tapi pada saat ini kan kita harus bersiap-siap dulu menunggu itu datang itu kan. Jadi kita mau semua undang-undang tentang desa, regulasi dan lain sebagainya mereka tahu. Dan itu kita rangkum di satu aplikasi. Dijilid. Iya, dijilid. Dijilidnya pakai Python lagi Pak. Pakai Python. Bulan kali Pak. Oh lama. Nah, 10 menit juga enggak Pak. Bapak saya tunggu. Ini udah 11 menit setengah nih. Woi. Jadi selamat datang. Lalu nggak pakai CD ya? Padahal nggak pakai CD. Emang suka cepet. Oh jadi kalau pakai CD lama, Kalau pakai CD cepat atau lebih lama? Lebih lama. Lebih lama. Lebih lama. Lebih lama. kalau pakai UPS Biasanya 1 miliar. Oh, makanya tuh hidup Pakai sehat CD kan. apalagi CD-nya nggak bisa baca Pak. Jadi ya jangan pakai CD Pak. Jangan pakai CD. Mendingan dari dalam. Bapak Instalasinya bisa dari dalam. dari dalam langsung aja Pak ya. Bapak mengajarin aku ya. Nanya. Saya khawatir ada ajaran-ajaran di dalam gitu. Ada isu-isu di dalam. Muatan.